Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Tetap jaga kesehatan, jangan terlalu memforsir diri dan ya sering-sering cuci tangan. Jadi tanpa lama-lama lagi, perkenalkan kita dari kelompok 3 dengan anggota Nabila Sausan Almas, Ines Mailida, Fanya Rajma Arya Rizky, dan juga Bella Safa. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas soal evaluasi pembelajaran biologi dan perspektif kurikulum 2013 dengan tema penilaian otentik, perbandingan otentik dengan konvensional, penilaian dan tugas otentik, serta jenis-jenis penilaian otentik. Nah, sebelum ke videonya, mari kita berdoa terlebih dahulu agar lancar hingga akhir. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman selamat menyaksikan. Penilaian otentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan atau input, proses, dan keluaran yang disebut dengan output dalam pembelajaran. Lalu berdasarkan lampiran Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari proses hingga keluar pembelajaran atau output. Penilaian otentik mencakup ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, selanjutnya adalah perbandingan penilaian otentik dengan penilaian konvensional. Di sini sudah terlihat ada tabel pembeda tentang penilaian konvensional dan otentik. Di sini terdapat 8 perbedaan. Yang pertama adalah ranah yang dinilai. Pada penilaian konvensional berpacu pada penilaian kognitif, dan juga pada otentik mempacu pada 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya adalah teknik penilaian. Di konvensional, penilaian hanya tes tertulis dan biasanya one size fits all seperti itu. Dan pada otentik itu memiliki variatif, yang mana berdasarkan teknik tergantung karakter pengalaman belajarnya. Nah, yang ketiga adalah aspek yang dinilai. Dalam penilaian konvensional, yang dinilai adalah penguasaan pengetahuannya. Seberapa besar sih knowledge-nya, seperti itu biasanya. Nah, kalau pada otentik itu kemampuan melakukan sesuatu dari pengetahuan yang dimiliki. Jadi berbeda ya, sudah jelas. Dan yang keempat adalah fokus penilaian. Kalau konvensional biasanya hanya berorientasi pada hasil. Hasilnya belajar saja. Sedangkan kalau otentik itu berpacu pada proses dan juga harus memiliki kemajuan hasil belajar. Jadi tidak harus stuck di situ, jadi harus ada kemajuan di depannya. Seperti itu. Selanjutnya adalah pelaksanaan. Nah, di konvensional ini pelaksanaannya hanya pada akhir pembelajaran. Sedangkan otentik berkelanjutan sepanjang proses pembelajaran. Jadi lebih efektif saja, seperti itu teman-teman. Nah, yang keenam adalah ukuran keberhasilan. Di konvensional, seorang siswa dibandingkan dengan kelompok seperti pada ranking. Jadi karena fokus penilaiannya pada hasil belajar, ranking di sini sangat berpengaruh dalam ukuran keberhasilan. Seperti itu. Jadi sering dibanding-bandingkan. Nah, jika pada otentik, seorang siswa dibandingkan dengan dirinya sendiri sebelumnya. Jadi di otentik ini karena fokus penilaiannya adalah kemajuan hasil belajar, maka dari itu ketika seorang siswa memiliki kemajuan, dia tergolong sangat baik. Namun ketika dia masih stuck di situ, dia akan dibandingkan dengan dirinya sendiri sebelumnya. Apakah sudah maju ataupun masih stuck di situ saja, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya adalah sampel produk belajar. Pada konvensional hanya satu, yaitu hasil belajar sekali lagi. Dan otentik sekali lagi dia lebih variatif dan lebih banyak variannya, seperti itu. Kemudian yang terakhir pembedanya adalah latar penilaian. Konvensional hanya berpacu pada dunia sekolah, idealisme saja. Sedangkan pada otentik itu lebih ke realitas, yakni dunia nyata, dunia yang memang dihadapi. Jadi perbedaannya sudah sangat signifikan. Jadi ada 8 perbedaan yang mana teman-teman bisa melihat perbedaannya
secara signifikan. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya, Yang ketiga ada penilaian otentik dan tugas otentik. Pada penilaian otentik, kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru yang berfungsi sebagai penyempurnaan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dan kurikulum tingkatan satuan pendidikan atau KTSP. Menurut Kunandar 2014 menjelaskan bahwa kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Penilaian autentik menjadi salah satu penekanan dalam kurikulum 2013. Kemudian yang kedua ada tugas otentik, di mana tugas otentik merupakan tugas-tugas yang secara nyata dibebankan kepada pembelajar untuk mengukur pencapaian kompetensi yang dibelajarkan, baik ketika kegiatan pembelajaran masih berlangsung atau ketika sudah berakhir. Tugas otentik sering disinonimkan dengan penilaian otentik, walaupun sebenarnya cukup makna yang kedua lebih luas. Brons atau Marzano 1993 mengemukakan 5 kriteria teks untuk penilaian autentik, yaitu yang pertama ada tugas tersebut bermakna baik bagi siswa maupun bagi guru. Yang kedua, tugas disusun bersama atau melibatkan siswa. Yang ketiga, tugas menuntut siswa menemukan dan menganalisis informasi sama baiknya dengan menarik kesimpulan tentang hal tersebut. Yang keempat, tugas meminta siswa untuk mengkomunikasikan hasil dengan jelas. Yang kelima, tugas mengharuskan siswa untuk bekerja atau melakukannya. Yang ketiga ada tipe tugas otentik. Tugas-tugas penilaian kinerja menurut Nuryani dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Yang pertama ada komputer adaptive testing atau tidak terbentuk tes objektif. Yang kedua ada tes pemilihan ganda diperluas dengan memberikan alasan terhadap jawaban yang dipilih. Yang ketiga ada extended response atau open-ended question dapat digunakan grup performance assessment atau tugas kelompok atau individu performance assessment atau tugas perorangan. Yang keempat, interview berupa pertanyaan lisan dan asesor. Yang kelima ada observasi partisipatif. Yang keenam ada portofolio sebagai kumpulan hasil karya siswa. Yang ketujuh ada proyek, expo atau demonstrasi. Yang ke-8 ada construction response yang siswa perlu mengkonstruksi sendiri jawabannya. Jenis-jenis penilaian autentik. Yang pertama ada penilaian kinerja. Penilaian autentik jenis ini sebisa mungkin melibatkan partisipasi peserta didik, khususnya dalam proses dan aspek-aspek yang akan dinilai. Guru dapat melakukannya dengan meminta para peserta didik untuk menyebutkan unsur-unsur proyek atau tugas yang akan mereka gunakan untuk menentukan kriteria penyelesaiannya. Yang kedua ada penilaian proyek. Nah, penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode atau waktu tertentu. Biasanya penyelesaian tugas dimaksud berupa investigasi yang dilakukan oleh peserta didik mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, analisis, dan penyajian data. Yang ketiga yaitu penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian atas kumpulan tugas-tugas yang
diberikan oleh guru kepada peserta didik untuk menunjukkan adanya kemajuan yang dihargai dengan sebuah hasil karya. Nah, penilaian portofolio bisa berupa hasil kerja yang dilakukan secara perorangan atau dilakukan secara berkelompok yang memerlukan refleksi peserta didik dan dievaluasi berdasarkan beberapa aspek. Yang keempat yaitu penilaian tertulis. Penilaian tertulis berupa uraian ataupun esai yang menuntut peserta didik mampu mengingat, memahami, mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, dan sebagainya atas materi yang telah dipelajari. Tes tertulis berbentuk uraian sebisa mungkin bersifat komprehensif sehingga mampu menggambarkan ranah sikap, pengetahuan, dan Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.